Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indah Amelia Putri dengan NIM 2205113687. Di video ini, saya akan membahas tentang materi metodologi penelitian pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dr. Jessie Alexander Alim, MPD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Riau. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi dan penelitian memiliki definisi, yaitu metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode atau uraian tentang metode, dan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, dapat disimpulkan, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini dapat berupa jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Kemudian, bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio, bahkan survei atau wawancara. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian metodologi penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhyiddin Sirat, metodologi penelitian adalah suatu cara atau langkah untuk menentukan dan memilih suatu topik permasalahan yang ditujukan untuk dijadikan penentu untuk membuat judul penelitian. Yang kedua, menurut Sugiono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk menemukan atau mendapatkan data demi goal atau kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian metodologi penelitian dari para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa metodologi adalah suatu cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat dari metodologi penelitian. Tujuan metodologi penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari metodologi penelitian yang pertama, untuk melakukan pengembangan terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, untuk mendapatkan pengetahuan serta penemuan yang baru atau belum ada yang pernah meneliti pada topik penelitian yang sama. Yang ketiga, membuktikan sekaligus menguji sumber data yang digunakan dalam penelitian apakah valid dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan penelitian dengan landasan teori yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan khusus dari metodologi penelitian. Tujuan khusus dari metodologi penelitian terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Yang kedua, memberi dukungan kepada pembaca atau orang banyak dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi melalui hasil penelitian. Dan yang terakhir, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita masuk kepada manfaat dari metodologi penelitian. Manfaat dari metodologi penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama, mempertajam hasil penelitian. Semakin tajam suatu penelitian menandakan bahwa penelitian tersebut semakin detail dan kompleks. Yang kedua, alur penelitian menjadi lebih jelas. Dengan alur penelitian yang jelas, maka hasil penelitian akan menjadi jelas atau tidak melenceng kemana-mana, sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami suatu penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat. Penelitian yang memberikan solusi dari topik permasalahan yang sudah diteliti. Yang keempat, penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Manfaat ini bisa diperoleh karena ketika memakai metodologi penelitian, sumber datanya sangat valid. Yang terakhir,
dapat mengatasi keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud meliputi biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dengan berbagai macam keterbatasan yang dapat diatasi, maka peneliti akan lebih mudah dalam menyelesaikan penelitiannya. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis metodologi penelitian. Jenis-jenis metodologi penelitian terbagi menjadi 8. Yang pertama, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang ketiga, metode deskriptif. Yang keempat, metode eksperimental. Yang kelima, fenomenologi. Yang keenam, survei. Yang ketujuh, metode grounded. Dan yang kedelapan, etnografi. Selanjutnya saya akan membahas masing-masing dari jenis metodologi penelitian. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metodologi penelitian yang dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset kemudian dianalisis. Metode kualitatif merupakan metode yang berasal dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang sumber datanya diambil melalui sampel yang bersifat matematis. Metode kuantitatif identik dengan menghitung dan berkaitan dengan angka. Yang ketiga, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan menulis, terutama dalam membuat suatu deskripsi. Metode ini merupakan suatu metode yang bentuknya berupa bahasa dan kalimat deskriptif. Yang keempat, ada metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode penelitian yang berasal dari suatu eksperimen. Dalam menggunakan metode ini perlu juga untuk melakukan observasi data terlebih dahulu. Yang kelima, ada fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu fenomena tertentu. Sumber data yang digunakan pada jenis metodologi penelitian ini adalah suatu analisis yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, serta subjek yang sudah mengalami suatu fenomena. Yang keenam, ada survei. Survei adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis suatu perilaku pada subjeknya. Data dari metode ini berupa wawancara atau kuesioner, sehingga data yang dihasilkan lebih sering berupa angka. Jenis metodologi penelitian yang ketujuh yaitu metode grounded. Metode grounded adalah metodologi penelitian yang sering dipergunakan untuk melakukan penelitian atau riset pada bidang sosiologi. Dengan metode ini, hasil penelitian sosiologi bisa lebih jelas hingga isinya sangat kompleks tetapi mudah dipahami. Yang kedelapan, yaitu etnografi. Etnografi adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang lebih sering digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan sosial seseorang. Itulah tadi penjelasan dari metodologi penelitian pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pendengarnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.